Yuk bebaskan lahan masjid dengan wakaf 25.000. Mari bergabung dengan 10.000 wakif lainnya bangun rumah di surga. Transfer dan scan kris sekarang. Dan dengan 55.000 saja, kita juga bisa membangun asrama santri. Insya Allah, masjid dan asrama ini akan menjadi tempat belajar dan menghafal santri Baitul Makmur Kediri. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Di kajian menjelang berbuka yang tinggal 10 menit ini, ya, mari kita tadabburi surat Al-Hasyr ini, ya, surat Al-Hasyr, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wal tanzur, dan hendaknya orang melihat, nafsun, orang, ya, ma qaddamat lighad, ma qaddamat, apa yang telah berlalu, ya, apa yang telah diperbuatnya, lighad, untuk hari esok. Suara masuk, suara? Ya. Hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Wattaqullah, diulang 2 kali, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat terhadap apa yang kalian kerjakan. Ya, kita tadabburi di sini, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya, kita mentadabburi hendaknya setiap orang mempersiapkan masa lalunya untuk masa depannya. Jadi apa yang sudah kita perbuat di masa lalu untuk kemudian mempersiapkan masa depan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, wa qawluhu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, ay hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wanzuru, ya, wanzuru madza idkhartum li anfusikum minal a'mali shalihah yaumi ma'adikum wa aradikum ala rabbikum wattaqullah, ya. Nah, di sini dikatakan, ya, menyimpan, ya. Ya, jadi intinya hasibu anfusakum, hasibu, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Introspeksilah diri kalian sebelum diri kalian diperingatkan. Jadi jelas di sini, ya, bahwa kita ini adalah susunan dari hari-hari. Kalian semuanya adalah susunan dari hari-hari. Innama antal ayyam, sesungguhnya kamu itu hanya susunan hari. Kalau hilang satu hari, hilang pula satu bagian dari diri kalian. Maka hendaknya kita melalui hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari besok lebih baik daripada hari ini. Kita usahakan seperti itu. Barulah kemudian kita ini ada peningkatan. Kalau setiap hari yang kita lakukan cuman itu saja, tidak ada peningkatan, berarti kita belum pantas
disebut berkemajuan, belum pantas disebut naik level dan seterusnya. Ya, kita tinggalkan sifat-sifat males di dalam diri kita ini. Ya, bayangkan kalau semua orang males. Ya, bayangkan kalau semua orang males, maka sudah ya, tidak akan ada kemerdekaan. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sungguhnya manusia dalam kerugian. Ya, kita introspeksi diri ya, introspeksi diri. Kalau kita mau maju, hendaknya kita menggunakan waktu kita. Kita lihat para ulama dulu umurnya cuman dalam tanda kutip 40 tahun. Semisal Imam Nawawi, kemudian Ibnu Taimiyah, juga para ulama yang ada di Indonesia umurnya nggak lama-lama ya, tapi karyanya itu berusia puluhan bahkan ratusan tahun. Kita ingat-ingat juga Imam Bukhari, beliau ini sudah yatim, kemudian mohon maaf miskin ya, tapi beliau tidak berhenti belajar karena beliau tahu bahwa yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang yang beriman kemudian berilmu. Maka beliau dalam tidurnya itu nggak pernah tidur dalam keadaan berbaring, mesti dalam keadaan duduk ya. Mesti dalam keadaan duduk. Bahkan beliau itu terbangun belasan kali dalam tidurnya. Jadi beliau tidur itu hanya sampingan. Beliau nulis, kemudian ketiduran sebentar, bangun lagi dan seterusnya. Tentu kita tidak bisa melakukan seperti itu. Tetapi minimal ya, hendaknya kita ini hidup dalam iman dan amal soleh. Ya, jadi katakanlah kita nggak bisa seperti Imam Bukhari, ya minimal sebelum tidur kita itu melakukan amal soleh. Bangun tidur kita melakukan amal soleh. Ya, kita ingat-ingat ya hadis dari Nabi Muhammad SAW. Saya lupa Arabnya, tapi intinya adalah Allah itu menyukai rezeki yang hasil dari tangan keringatnya sendiri. Maka kita ingat-ingat ya, teman-teman di pondok juga ini, juga alumni pondok, juga teman-teman yang melihat secara online dan seterusnya, umur kita ini sudah berapa? Apakah kemudian kita ini masih menjadi ya beban dari orang lain? Kan seperti itu ya. Kita ingat-ingat terus, Nabi Muhammad itu sejak kecil itu beliau sudah capek ya, karena beliau lahir bapaknya sudah wafat, kemudian disusui Halimah dan diasuh 2+2 tahun kembali ke ibunya. 2 tahun kemudian ibunya wafat, diasuh oleh kakeknya 2 tahun wafat, kemudian diasuh oleh pamannya, yang pamannya ini notabene-nya miskin dan kemudian punya banyak anak, sehingga beliau malu kalau kemudian menjadi beban daripada pamannya. Pamannya berdagang, beliau ikut, beliau juga menggembala dan mengambil upah yang mungkin kecil, tapi intinya beliau ini belajar untuk mandiri. Ya, kita introspeksi ya, hasibu anfusakum qabla an tahasabu. Hendaknya kita mengintrospeksi diri kita sebelum diri kita ini diingatkan oleh orang lain. Dan kita jangan merasa aman terus ya. Kelemahan umat muslim itu adalah tertidur pulas. Ini artinya secara hakiki ataupun maknawi. Secara hakiki bagaimana? Ya kalau kita tidur terus, ya mohon maaf ya,
kita kurang produktif. Tertidur secara maknawi bagaimana? Palestina dijajah, umat Islam masih sibuk perkara-perkara remeh, bertengkar dengan sesamanya, saling menuduh antara murid dengan murid lainnya, menuduh antara ustadz satu dengan ustadz lainnya. Ya, kita tersibukkan dengan hal-hal remeh, tersibukkan membangun masjid mungkin ketika hanya karena tidak setuju dengan salah satu masjid kemudian buat sendiri, nggak setuju dengan satu pondok kemudian buat pondok sendiri, dan seterusnya. Kita ini hidup tidak boleh egoistik, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya manusia mukmin itu adalah bersaudara. Itu tertidur secara maknawi. Kita lihat sekarang presiden Irannya terbunuh oleh Israel dan Amerika. Kalau umat Islam di Indonesia masih santai-santai saja, tidak ada semangat untuk mandiri, untuk belajar, maka tinggal tunggu tanggal mainnya. Sewaktu-waktu kita diserang kita selesai. Tapi kan tidak seperti itu. Tapi kita lihat dunia tidak ada yang pasti. Kita lihat juga presiden kita tanpa meminta persetujuan rakyatnya ikut panitia perdamaiannya Amerika. Amerika sekarang menyerang Iran dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini kita harus mempersiapkan semuanya. Rasulullah bersabda, man khofa adlaj wa man adlaj balawal manzil. Orang yang takut itu, orang yang kemudian memikirkan itu, hendaknya bersegera, hendaknya dia bersegera. Siapa yang bersegera berangkat, dia yang sampai tujuan terlebih dahulu. Jadi saya pesankan khusus ke teman-teman yang masih thalabul ilmi, entah di pondok, entah di perkuliahan, manfaatkan waktu itu sebaik-baiknya. Baca, iqra. Jangan cuman merasa aman dan seterusnya, tidak ada upgrade diri dan seterusnya. Nauzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita ini lebih baik dari waktu ke waktu. Barangkali saya akhiri, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di bulan puasa dan mengampuni dosa-dosa kita bersebab puasa kita ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Benarnya datang dari Allah, salahnya datang dari diri kami pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.